Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita ya yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada ya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya yang di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan videonya dicolong, diunduh lalu dipotong-potong, diedit, apalagi kalau diadu dengan editan juga video dari yang lain. Aduh, ambiar sudah. Ya, aku nggak kasih izin dan seperti itu ya. Setelah itu diunggah ulang lagi, waduh, ambiar 2 kali ya. Aku nggak kasih izin untuk yang seperti itu ya. Kalau mau berperan silakan saja nge-share linknya saja, itu pun bagi yang berkenan ya. Berikutnya untuk kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Sorry, suaranya memang belum, tapi alhamdulillah sakit tenggorokannya sudah mulai berkurang ya, tapi suaranya masih parau ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya aku mohon maaf nanti kalau ada noise suara musik ya, karena ini kita mencuri waktu ya, berpacu dengan keadaan. Kalau cahaya itu bisa disiasati, misalkan gelap ya bikin lampu lah dinyalain. Tapi kalau noise suara itu sulit. Ini di depan ada peringatan 17-an ya, sejak pagi tadi ada gerak jalan dan pentas seni dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang terrekod suara musiknya ya kita maklumi lah ya. Memang ini bukan studio ya. Ini hanya sebuah tempat ruangan kecil yang penting bisa kita bikin untuk kegiatan dakwah ya, kita bikin. Artinya kata kami dulu di Sumatera, tidak ada rotan akar pun jadi, begitu ya. Memang kalau diharap kesempurnaannya ya masih jauh, dan memang tidak sempurna karena ini bukan studio. Nanti apabila ada rezeki dari langit baru kita bikin studio ya. Jadi sekali lagi mohon dipersori kalau terekod suara-suara musiknya ya, tapi semoga tidak. 16 Agustus tahun 45, begitu ya. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Anak-anak itu kreatif ya, dan kalau kita menyanyikan lagu itu merinding gitu ya, meskipun kita tidak hadir dalam suasana proklamasi tanggal 17 itu, tapi begitu meresap dalam hati sanubari kita. Dan kita berdoa semoga negeri ini, negeri tercinta kita ya, selalu dalam kasih sayang Gusti Allah Agung ya. Pemimpinnya
mencintai rakyatnya, rakyatnya menghormati pemimpinnya. Jadi memang harus timbal balik ya, nggak bisa kalau tidak timbal balik. Oke, sekarang seri yang kedua aku mau bayar hutang. Ya. Ini sudah lama tertunda ini, tentang tilka. Sebetulnya yang ditanyakan itu tilka ya. Sekarang seri 2 ya. Ya walaupun weekend kita coba ini yang serius kita kemas sesantai mungkin lah ya. Ini seri 2 tamat. Insya Allah tamat ini. Ya. Ya tuh ya. Tentang antara zalika dan tilka ya. Sebetulnya stressing pointnya di tilka memang membuat kita confused kadang-kadang ya, membingungkan ini gimana gitu. Makanya aku kasih tahu bahwa sorob nahu ya, yang kalian sering sebut nahu sorob, kalau aku sorob nahu ya, karena sorob dulu baru terjadi nahu gitu ya, karena nahu itu dibangun dari sorob ya. Aku sudah berkali-kali bilang sorob nahu itu tidak bisa menentukan Al-Quran ya. Al-Quran itu absolut, sorob nahu itu relatif. Jadi posisi sorob nahu itu ya, itu nggak tahu tahun berapa ada ilmu sorob nahu itu ya. Itu gunanya hanya sebagai tools, alat, tepatnya alat bantu. Jadi kalau kamu kesulitan ya menggunakan alat bantu, toolsnya itu ya sorob nahu untuk membaca teks-teks Qurani gitu. Jadi ingat ya, fungsinya dia tools, pembantu, tidak menentukan. Al-Quran itu tidak bisa ditentukan oleh siapapun karena dia absolut. Kita lihat waktunya saja. Antara Al-Quran dan sorob nahu itu lebih dulu mana? Ya lebih dulu Al-Quran. Sorob nahu itu ya dibentuk dari pengamatan kita terhadap Al-Quran. Lalu dibikinlah teori-teori hasil pengamatan terhadap Al-Quran yang disebut dengan sorob nahu atau tata bahasa, gitulah gampangnya. Jadi nggak bisa dia mengikat Al-Quran, nggak bisa. Dia hanya alat untuk memahami Al-Quran. Artinya ketika sorob nahu itu tidak mampu untuk menjelaskan, ya kita gali lagi dan kita akan menambah ilmu yang baru apabila hasil penggalian itu menimbulkan pencerahan yang baru bagi kita yang oleh ulama-ulama dulu belum diketemukan, sekarang diketemukan oleh baru, misalkan begitu. Ya. Jadi nggak bisa ya sorob nahu itu diposisikan absolut, enggak, dia relatif. Itu dulu yang harus dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan sains lah. Alam ini kan firman Allah yang terhamparkan. Kalau Al-Quran itu firman Allah yang terkitabkan kan. Sorob nahu itu kalau kita analogikan, nggak tahu ini mungkin tepat atau enggak ya. Ya seperti pengetahuan kita, ilmu kita tentang alam, lalu kita bikin teori, misalkan ilmu apa, gravitasi atau apa, ya, tentang panas, tentang gerak atau tentang apa. Itu kan berdasarkan pengamatan dari alam. Tapi ilmu yang kita susun dari pengamatan kemudian mungkin melakukan eksperimen dan segala-galanya itu tidak bisa mengikat ya dinamika alam ini, enggak. Karena ilmu itu belum ada, alam ini sudah ada duluan gitu loh ya. Jadi ilmu itu alat bantu aja, dia tidak menentukan apa yang terjadi dalam sebuah dinamika alam. Gitulah gampangnya ya. Nggak tahu itu pas nggak analoginya. Aku takutnya aku jelaskan kamu tetap aja goblok, gak ngerti, jadi repot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kan seri 1. Oh iya, aku minta maaf.
Aku sudah diingatkan dengan Mas, aduh lali aku. Ya, ini kan sudah kita bahas di seri pertama. Ya, inilah permasalahan topik yang masuk itu kecepatannya itu lebih tinggi dari kecepatan kita membahasnya. Karena aku itu terbatas oleh waktu. Ya, terbatas oleh waktu. Kita kemarin lama kan bahas ini seri 1. Tiba-tiba masuk topik lain yang memang itu urgen untuk dibahas. Akhirnya ini tertinggal. Maybe ini ada 1 bulan lebih nih. Lebih mungkin 1 bulan ini ya. Di seri 1-nya. Sekarang baru kita bahas karena aku sudah ditagih. Dan ditagih pun tuh nggak langsung bisa aku lunas untuk memenuhi apa yang aku janjikan, dan sekarang aku akan memenuhi janjiku ya, karena sudah ditagih. Mas apa? Aku lupa, mohon dipersorry ya Mas ya. Baru sekarang aku bisa tunaikan ya. Lupa aku ya, kalian banyak, aku mengingat kalian semuanya tentunya agak kerepotan ya. Kalau kalian mengingat aku satu ya mudah. Oke, aku review dulu. Nanti tak bikinkan yang gampang ya, yang gampang untuk dimengerti. Tapi kita mereview apa yang sudah kita bahas di seri 1 ya. Ada huwa, ada hiya. Huwa itu dia, hiya itu ya dia. Gue pakai bahasa gue lah ya supaya gampang. Ini kalau bahasa Al-Quran, bahasa apa namanya itu? Bahasa kerennya ya itu kan cowok cewek, tapi kalau bahasa apa ya, perempuan laki, sebetulnya wanita apa perempuan yang lebih bagus ya, perempuan laki atau pria, biasanya pria perempuan itu kan bahasa akademisnya. Kalau di karya-karya ilmiah yang itu formalistik ya begitu ya, nggak ada kata cowok cewek. Ini hanya ya aku lebih gampang ngomongnya, kalian lebih gampang menerimanya gitu ya. Nanti kalau kalian mau ngisi kajian ya terserah mau diganti. Kalau aku sih kan apa yang enak aja, yang penting kalian ngerti ya. Atau nanti pakai pendekatan arobiunnya ya bisa, ada muzakkar, ada muannas, itu terserah aja ya. Tapi ini supaya lebih gampangnya aja. Huwa itu dia, hiya itu dia. Tapi kalau dia, huwa itu dia yang cowok. Kalau dia, hiya itu dia yang cewek, atau he atau si gitu loh. Ya. Sekali lagi aku ingatkan, bahasa itu punya keterbatasan. Aku sama guru Al-Quranku, guru bahasa Al-Quran itu almarhum Gus Fanani, semoga Allah merahmati umur panjangnya ya. Kami diskusi gitu. Aku kalau perlu itu diskusinya biasanya 4 mata gitu. Tapi yang sering kan ngaji bareng teman-teman. Bahasa itu sangat amat penting, karena dari bahasa itu kita tahu apa maksud dari satu pihak ke pihak lain lewat komunikasi yang namanya toolsnya itu bahasa. Namun harus disadari bahasa itu punya keterbatasan. Ada yang sesuatu itu menurut ilmu bahasa dia benar, tapi nanti terjadi polisemi sehingga ada pilihan yang mana ya. Contohnya begini, huwa, kul huwallahu ahad, Quran surat Al-Ikhlas ya. Maka Allah itu akan menjadi cowok, dia kan jadi kacau. Kalau menggunakan teori bahasa, dibenarkan bahwa Allah itu jadinya punya gender, cowok bukan cewek. Padahal Allah tidak pernah menjelaskan kepada kita gendernya apa ya. Kan kita sudah bahas tentang ada teman Kristen kita yang sok-sokan menyerang Islam dengan bilang bagaimana dia punya anak kalau nggak punya istri. Itu terjemahnya salah, bukan istri. Mitra, sahabat itu sohibah itu. Bukan jaujah. Tapi ya kafir goblok ya biarin aja.
Karena apa? Dia terbiasa di tempat dia bermain terjemahan. Jadi ketika baca terjemahan Al-Quran untuk nyerang Islam, kan kita tinggal kasih senyum aja lah. Kecuali dia tanya baik-baik, ya kita jelaskan baik-baik. Wajib itu. Tapi kalau dia memang menyerang, ya pilihannya dari kita. Mau dijelaskan apa enggak? Kalau mau ya dijelaskan, kalau enggak ya biarin aja. Ya. Oke, jadi kalau kita nggak mau menjelaskan itu bukan nggak bisa. Ya ogah-ogahan aja gitu ya. Kecuali mereka tanya baik-baik, maka kewajiban kita menjelaskannya dengan baik-baik gitu ya. Oke, kan sudah kita bahas itu hampir setahun yang lalu ya, tentang bagaimana dia punya anak kalau nggak punya istri. Terus karena istri maka pasangannya kan suami, karena suami kan laki-laki berarti cowok. Allah itu cowok kan begitu. Padahal itu bukan zauja tapi sohibah, pasangan, partner. Oke. Sekarang ke sini, dalam teori bahasa memungkinkan untuk dikatakan bahwa Allah itu cowok. Tapi apakah boleh? Kan tidak. Ya, maka kita harus melakukan polisemi berikutnya, yaitu bahwa huwa di sini bukan hanya cowok tapi lebih otoritatif, lebih kuat, lebih perkasa, lebih tangguh. Sebagaimana kita lihat kodratnya laki-laki itu lebih berkuasa daripada wanita. Jadi ini berbicara kekuasaan. Ya. Cowok itu biasanya lebih tangguh, lebih kokoh. Gitu loh ya. Lebih kuat. Tidak menunjukkan, jadi huwa itu tidak serta-merta menunjukkan genetika ya. Cowok kalau dia masuk ke zat yang maha agung ya, nanti dikirain zat padat zat cair, repot lagi. Itu sudah kita bahas ya 3 tahun yang lalu. Ya, zat dalam kita itu eksistensi ya. Kalau dia berhubungan dengan eksistensi Allah, maka dia kekuasaan. Nggak menunjukkan gender ya ini. Nah itulah yang aku bilang bahasa itu punya keterbatasan. Begitu saja nanti kalau Allah itu kan Malik ya. Malik itu bisa menguasai ya, bisa raja ya. Raja kan cowok, kalau cewek ratu. Gitu. Ya. Oke. Ngerti ya di sini ya. Oke, setelah ini aku akan kembangkan lagi ya ke sini. Ini hanya anu aja ini, apa namanya? Melengkapi tapi perlu untuk menjelaskan tilka ya. Nah, ini karena terlalu lama dia agak sulit meskipun ada air. Ini sudah tak kasih air ini. Ini karena lama harus gini. Apa namanya ini? Spidol ini ya, yang murahan itu dia lebih sulit dihapus daripada yang mahalan. Ya. Ada sih yang murahan itu sulit dihapus. Ya. Kalau yang mahal itu ditulis langsung dihapus, ini hilang dia. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin bahan kimianya berbeda ya. Kalau ini udah lama ini, jadi kalau udah lama lengket ini dia. Jadi agak sulit ya. Kita bersihkan dulu. Oke, sementara oke lah ya. Seperti ini. Karena nanti ini bisa menjadi perdebatan ketika kita membahas tilka. Ada nggak sih Rasul itu cewek? Gitu loh. Rasul itu cewek ada nggak? Ya, aku ingatkan ya. Quran surat Maryam. Ya. Itu surat yang ke-19 ayat yang ke-20. Ke atas ke bawah silahkan dibaca. Kan Bunda Maryam kan menyanggah ketika dapat informasi dari Jibril beliaunya akan punya putra. Ya,
Bagaimana aku punya putra yang tidak ada yang pernah menyentuhku? Ya, artinya berdialog. Kan Kanjeng Nabi diperintahkan ceritakan kisah tentang Maryam. Kenapa Kanjeng Nabi tahu? Ya karena dikasih tahu gitu loh. Jadi nggak usah repot-repot mikirnya. Jangan lu ngomong bagaimana itu 6 abad kemudian kok Muhammad bisa tahu. Ya karena Muhammad itu sama dengan Isa, sama dengan Musa, sama dengan Abraham, utusan-utusan Allah. Dia tidak tahu tapi dikasih tahu oleh yang Maha Tahu, yaitu Allah. Alif lam lam ha, yang saudara Yahudi kita bilang YHWH. Selesai. Tapi kalau otakmu otak goblok ya dijelaskan ya nggak ngerti juga. Karena sering tanya, bagaimana itu 6 abad kemudian bisa mengkritisi yang lalu? Ya bisa saja. Karena ya Kanjeng Nabi Muhammad itu diberitahu oleh yang Maha Tahu. Kalau nggak diberitahu ya nggak tahu. Kan sudah kita bahas juga itu. Memang kalau cara pandang teologisnya parsial, sedangkan aku itu terintegral ya. Ya nggak ketemu memang. Yahudi itu parsial. Dia selesai di Yahudi, nggak mau ke Nasrani. Ya, Nasrani integral, Yahudi, Nasrani, maka kitabnya dipakai Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Gitu, ya. Tapi dia tidak mau mengulangi ketidakmauan Yahudi, tidak mau berintegral ke Islam. Kalau kita kan nggak, semuanya satu integralistik ya. Begitu. Nah, kalau diskusi pemahaman bagaimana peta teologis Abrahamic faith tidak sama, ya memang perdebatannya lebih sengit. Artinya relatif lebih sulit mencari titik temunya. Gitu. Ya, kesini kita. Ini kan Bunda Maryam kan, bagaimana aku punya apa? Putra orang tidak ada yang menyentuhku. Ini di ayat 20, di ayat nanti 19 ke atas, 21 ke bawah itu masih berlanjut apa ya? Dialog antara Bunda Maryam dan Jibril. Pertanyaannya, Bunda Maryam dapat wahyu enggak? Pertanyaan lagi, Bunda Maryam Rasul enggak? Ini debatable-nya tinggi nih. Berarti ada Rasul cewek. Ini udah setengah jam, aku takutnya nanti nggak jadi tamat. Nggak, wes ini nggak tak kasih tamat. Tuh, ini jangan tulis tamat dulu lah. Nah, ini nggak tahu Bapak nggak memperhatikan sudah hampir setengah jam. Ya, dapat wahyu. Terus ini ayat yang favorit bagi teman-teman saudara kita Ahmadiyah, Quran surat ini Lebah. Surat ke berapa? 16 apa ke 18? Ke 16. Ayatnya 68. Ya. Ayatnya 68. Kalau teman-teman Ahmadiyah kan literal banget memahaminya, maka lebah dapat wahyu. Loh, lebah dapat wahyu. Kalau gue kan memahaminya tidak literal, tidak harafiah, gue metafora. Lebah ini penggambaran bagaimana orang-orang beriman itu, Islam itu harus hiduplah sebagaimana lebah. Lebah ini menjadi sebuah perumpamaan bahwa kita harus hidup seperti lebah, makannya yang baik-baik, menghasilkan yang baik-baik. Lebah dengan laler kan beda, ya. Tapi ya monggo lah bagi teman-teman Ahmadiyah, enggak, ini memang lebah dapat wahyu gitu. Itu kan kalau anu kan diilhamkan, padahal ya teksnya itu memang wahyu originalnya kan. Tuh bukakan coba surat 668. Surat 668.
Ini teksnya kalau ingatku itu ya wahyu memang, ya wahyu kan, gitu ya. Nah, kenapa teman-teman Ahmadiyah ya menggunakan ini secara pemahaman harafiah? Karena nanti akan digunakan sebagai argumentasi untuk mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu juga dapat wahyu. Jadi jangan heran kalau Mirza dapat wahyu karena lebah pun dapat wahyu, gitu loh. Ya. Kalau aku enggak, itu bukan lebah beneran, itu kita disuruh hidup seperti lebah. Artinya apa? Makan makanannya putik sari, bunga yang baik-baik, dan meninggalkan madu yang baik-baik. Gitu loh. Hiduplah kamu baik, seperti contohnya lebah gitu loh. Ya. Gue berapa kali diskusi berat ayat ini dengan teman Ahmadiyah itu ada 2 kali. 2-3 kali ya. 2 kali tapi yang benar-benar benar-benar keras itu diskusinya. Ini ya, di sini gini, dan Tuhanmu ya mengilhamkan ya, yang ini memang nggak bisa baca tuh, apa item-item gitu, gimana gitu. Sebentar. Kamu juga buka surat 1668 ya. 16 68. Nah itu ya, wa auha ya. Wa auha itu mewahyukan ya. Ada yang mengilhamkan, ada yang mewahyukan. Belum aku baca tuntas. Dan Robmu, kalau guru Al-Quranku nggak mau, dan Tuhanmu nggak mau. Dan Robmu, gitu ya, mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin ya. Oke. Ini digunakan oleh teman-teman Ahmadiyah sebagai dasar. Wahyu aja dapat, lebah saja dapat wahyu. Kalau Mirza Ghulam Ahmad dapat wahyu ya tidak masalah toh, gitu ya. Nanti diskusinya bergerak lagi, wahyu itu apa? Nah, itu kan seperti yang sudah kita kaji beberapa, hampir setengah tahun yang lalu ya, diskusi langsung dengan teman Ahmadiyah itu wahyu ini ya. Oke. Cuman yang mau aku stressing point kan itu di sini. Bunda Maryam itu dapat wahyu nggak? Ya dapat wahyu dong, orang dia ngobrol kok, berdialog dengan apa namanya? Dengan Jibril kan. Terus pertanyaannya, dia Rasul nggak? Ini loh, ini di antara kami juga terjadi diskusi berat ini. Nah, berarti ada Rasul cewek. Siapa? Bunda Maryam. Kan begitu. Kalau diterima yang dapat wahyu itu Rasul. Tetapi lebah, masa lebah Rasul dapat wahyu? Ya, jelas ya di sini ya. Oke, ini aku hapus. Dalam Lisanul Arabian itu kan sudah kita jelaskan, ada isim, ada fiil, ada harf atau harpun. Ya, kan begini. Apa isim itu? Kata benda. Fiil itu kata kerja. Harf ini apa ya? Bukan kata benda, bukan kata kerja. Ya. Nanti ada kata penghubung, kata sandang itu masuk di sini. Ya. Bukan no KB, no KT, gitulah, ya. Oke. Tapi ini bisa mengubah makna ini, seperti min. Orang salah memahami bahwa wanita itu dari tulang rusuk karena salah memahami harf min. Gini ya, min. Ini ya. Salah memahami kata min ini.
min itu dari. Oke, tapi ada varian lain bagaikan. Tinggal narasinya mana yang benar. Secara sains nggak mungkin wanita dari tulang rusuk, nggak mungkin, karena sains nggak mendukung. Ya. Wanita dan laki-laki itu sama prosesnya. Kalau awalnya dulu dari tanah, setelah lewat perkembangan manusia ya dari pertemuan antara sperma dan sel telur. Gitu ya. Jadi kata-kata wanita dari tulang rusuk itu salah menerjemahkan harf minnya. Seharusnya wanita itu bagaikan tulang rusuk. Gitu loh. Ya goblok supaya saya kis pinter kon. Karena bikin malu nanti kalau bilang wanita dari tulang rusuk. Saya nggak mendukung. Ya itulah pemahaman bahasa. Dia ngalami polisemi. Jadi harf itu bisa mengubah makna walaupun dia kecil ya. Oke, ini nanti dibagi lagi bisa ini kata ini kata benda, ini kata kerja, ini kok ini kakak bukan kate. Kakak ya. Kakak ya. Ini nanti pembagiannya ya banyak lagi ya, bukan hanya ini induknya aja begini. Fi'il aja nanti ada fi'il amr ya. Macam-macam ya. Oke. Udah ya. Kita sekarang akan ke harf yang bukan kata kerja, bukan kata benda, tepatnya harf sandang. Jadi kata sandang ya. Oke. Aku gambarkan begini. Ini harf ya, atau kata KS ya, kata sandang wis. Kata sandang ya. Ada hada sini, hada ya, ini ya, hada itu cukup nggak nanti sini satu. Ini ada da ya. Ini artinya ya ini ya. Ini untuk cowok ya. Ini untuk cowok atau mujakkar ya. Nanti ada lagi hazihi. Aku nggak bisa arobiunnya ya, nanti kamu arobiunnya. Itu ya ini artinya untuk cewek. Ya. Ini petanya seperti ini. Ya. Kemudian ada lagi zalika. Zalika ya. Artinya itu untuk cowok. Ya, nanti ada tilka. Ini kan dalika dan tilka. Tilka, sorry. Tilka itu untuk cewek. Ini cowoknya itu, ya, untuk cewek atau mu'anats, ya, terserahlah mau cowok, pria, laki-laki, cewek, perempuan, wanita, terserah. Yang penting kamu ngerti. Mau muzakkar, muannas, terserah lah ya. Ini caraku saja supaya kamu gampang ngerti. Ya, tilka itu ya itu, ya itu ya. Tapi dia cewek ya. Ceweknya kan di sini, nggak di situ. Cewek ya. Aku tambahkan lagi, ini pelengkap aja, kita sudah bahas. Ada huwa ya, itu dia, itu cowok ya. Nanti ada lagi hiya ya, itu dia juga, tapi
cewek gitu loh ya. Sepertinya insya Allah bisa kita selesaikan ini ya. Maka tak tulis lagi tamat ya, takutnya nggak selesai tadi. Perhatikan ini ya. Ini apa namanya? Harfunnya itu begini. Harfun atau kata sandang. Ya. Perhatikan ya. Haza ini cowok, laki-laki, muzakkar, terserah mau pakai mana. Ya. Haza, hadhihi juga ini, tapi cewek, perempuan, wanita, muannats, terserah mau pakai mana ya. Terus ada zalika. Apa zalika? Itu untuk cowok, muzakkar, pria, laki-laki, terserah pakai yang mana. Nanti ada tilka, juga itu untuk cewek. Gitu loh ya. Untuk cewek ya. Untuk muannas, untuk perempuan, untuk wanita ya. Kemudian ada huwa, itu dia. Ini sudah kita bahas di seri 1 yang sempat aku review tadi di awal ya. Itu untuk cowok. Nah, kemudian ada hiya, dia untuk cewek ya. Ini muzakkar, ini muannats. Nah, oke, perhatikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya. Ini sudah nggak kita bicarakan ya. Ya, aku hapus ya. Ini sudah nggak kita bicarakan. Tahu kan? Jadi skemanya begini nih. Ya. Ini tadi aku pusing ini. Gimana cara menjelaskannya supaya gampang dipahami gitu. Akhirnya tak bikin bagan seperti ini. Sudah ya, kita kan zalika dan tilka. Ini kan sudah ya. Akhirnya kita hapus ya. Sudah hapus ya. Kita akan fokus ke zalika dan tilka. Ya. Perhatikan, zalika itu cowok, tilka itu cewek. Zalika itu pria, tilka itu perempuan. Gitu loh ya. Zalika itu muzakkar, tilka itu muannats. Cowok, cewek. Kemarin permasalahannya itu ketika kita menemukan ada diksi tilka di Quran ya. Aduh, entek. Tenang. Masih banyak pertahanan kita. Nanti kalau habis kita beli lagi. Ya, nanti kita akan menemui sebuah narasi di dalam Quran surat kan masalahnya di sini kemarin yang ditanyakan Al-Baqarah surat 2 ayat 253 ya. Ini panjang ya, maka aku bacakan atau aku bidik yang singkat saja ya.
ini gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah surat 2 253 ya. Itulah ya, bahasa Arab itu, Arabiun itu memang agak sulit karena dia kadang-kadang menyatu. Sebetulnya tilka, tapi ketika menyatu dengan kata rusulu maka menjadi tilkar rusulu gitu ya. Makanya kalau kita melakukan pemenggalan itu agak sulit, nggak seperti bahasa Indonesia tinggal penggal-penggal aja ya. Oke. Di situ ada tilka rusulu ya. Padolna ba'dohum ala ba'd minhum man kalamallahu wa rofa'a angkat rofa'a ya. Ba'dohum derajat maksudnya ya. Wa ataina isabna maryamal maryamal bayinat wa ayah ya, ayat nahu biruhil kudus wala saya Allahu maktalazina mim ba'di ma ja'athumul bayinatu wa laki nikhtalafu fa minhum man amana wa minhum man kafar ya. Walau sa'allahu muktatalahu wa lakinnallaha yaf'alu ma yurid. Panjang ayatnya ya. Bahasa Arab ya, Arabiun ya, ketika dilafalkan itu memang gimana ya, makhrajnya itu bagi aku itu sangat sulit. Jadi aku tidak begitu fasih melafalkannya ya. Nanti kalau kamu mau cari guru yang makhrajnya bagus ya jangan di sini. Di sini nggak bagus-bagusan makhraj. Di sini kita kerangka berpikir yang kita kaji ya. Jadi nanti kalau misalkan bagaimana ngaji makhrajnya supaya kalau ngomong itu seperti orang Arab gitu ya, pertama banyak-banyak makan kurma mungkin. Ya, kalau aku nggak bisa ya seperti itu ya. Oke, aku bacakan tuntasnya ya. Sebetulnya yang kita perlukan tuh di depannya tilkal rasul itu aja, tilkal rasul itu aja sebenarnya kita perlukan, tapi nggak apa-apa kita tuntaskan. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Nah, alhamdulillah ada informasi yang berguna bagi kita meskipun itu tidak dalam tajuk yang kita bahas ya, bahwa rasul-rasul itu sebagian ya dilebihkan dari sebagian yang lain. Jadi bagi kita nggak ada kamus membandingkan rasul ini dengan rasul itu, kan kerjaannya kafir goblok. Terus nanti rasul ini dibandingkan dengan rasul ini itu. Ya maklum lah, otaknya otak setengah tiang, ya biarin aja. Yo, kita enggak boleh, karena memang Allah sudah menggrade ya, mengcreate seperti itu. Masing-masing punya kelebihannya masing-masing. Jadi nggak perlu dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-banding ke. Ya. Sehebat-hebatnya Kanjeng Nabi Isa yang katanya, sebetulnya bukan katanya ya, tapi tinggal bagaimana memahami membangkitkan orang mati gitu ya. Yang mati itu orang itu mati apanya kan gitu ya. Sehebat-hebatnya Kanjeng Nabi Isa bisa membangkitkan orang mati, bangkit itu artinya ya hidup kembali. Dia tidak akan mampu melakukan apa yang dilakukan Musa, membelah lautan. Terserah nanti lautannya apa ya. Lautan itu kan banyak, ada lautan manusia, ada lautan api, ada lautan pasir. Ya, jadi nggak usah dibanding-bandingkan. Makanya kalau ada yang membanding-bandingkan itu ya otak goblok aja, nggak usah dilayani. Karena sudah jelas sebagian mereka diberi kelebihan dengan sebagian yang lain. Ya, itu pakai rasul-rasul itu ya, tilka rasul gitu ya. Oke. Di antara mereka ada yang maksudnya langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam
beberapa mukjizat dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus di backup ya. Nah, kalau mereka Rohul Kudusnya itu menjadi Allah yang bagi yang Tritunggal itu. Dan Yesusnya pun jadi Allah. Padahal Yesus itu ya manusia gitu ya. Yang diberi mukjizat. Jadi keilahiannya itu keilahian yang diberi ya. Kalau Allah menghendaki niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka, tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya ya. Itu lengkapnya, tapi yang mau kita bidik sebetulnya diksi tilkar rasul. Tulisannya begini. Ya. Tilkar. Nah, ini karena di depannya R ya. Ro ya, rusulu. Rusul itu berarti jamak dia. Rusulu. Ya. Ini artinya adalah ya rasul-rasul itu ya, atau para rasul itu. Para rasul itu atau rasul karena dia rasul jamak atau itu rasul-rasul. Makanya menerjemahkan tuh suruh pas nggak bisa ya. Kalau kita ikuti urutan ini maka bukan kalau di sini kan rasul-rasul itu. Jadi rasul-rasul itu. Padahal tilkar rasul. Maka kalau kita tunduk terhadap ini ya begini ya, itu rasul-rasul gitu jadinya. Itu ya rasul atau itu para rasul. Nah, bisa begini. Nih, ya. Ya, itu para rasul kan gitu. Ya. Oke. Perhatikan di sini ya. Tilka ya. Lihat ini, apa? Cewek. Akankah kalian mengatakan bahwa rasul itu cewek? Ini masalah di situ. Aku beberapa referensi aku baca ya sempat bingung juga sebetulnya. Kemudian diskusi dengan Ustadz Ahmad, dengan Gus Hendi, dengan mereka yang aku anggap punya kompetensi itu, ya. Kita bicarakan gimana nih sebetulnya. Karena kalau kita hanya lihat apa yang ada di apa namanya, di Mbah Google itu terlalu baku, ya, nggak salah tapi baku. Tidak ada pengembangan berikutnya. Bismillah. Pertanyaannya, apakah rasul-rasul itu cewek? Ya. Ini nanti bisa menjadikan bahan diskusi bagi mereka yang mengatakan bahwa oh Bunda Maryam itu ya dikatakan rasul. Kenapa? Yang namanya rasul dapat wahyu. Ya. Berarti ada rasul cewek. Bisa begitu. Ya, namanya penafsiran kan ya harus kita hormati gitu. Tadi kan aku sudah bahas tentang Bunda Maria dan lebah ya. Dapat wahyu berarti dia rasul. Nah, ini ada rasul-rasul tilka, berarti cewek dong. Apa rasul itu terus cewek? Ya. Alhamdulillah kemarin sudah kita lalui seri 1 dan di seri kedua ini sebagai penutup akan aku jawab begini. Ya. Ternyata tilka itu tidak aja digunakan untuk gender tapi untuk jumlah cewek atau jamak. Nih. Ya. Jamak. Atau plural. Nih. Jadi tidak hanya untuk cewek, tapi dia untuk jamak juga. Nih ya.
Jadi di sini bukan berarti rasul-rasul itu cewek, enggak. Tapi rasul-rasul itu kan dia kan para rasul atau rasul-rasul, dia jamak. Ketika jamak dia pakai tilka ini. Jadi tilka itu tidak aja digunakan itu untuk gender cewek, tetapi juga untuk ya bisa dibilang benda enggak itu. Yang jamak ini. Jadi bukan berarti ada rasul itu cewek-cewek, enggak. Tapi karena jamak dia pakai tilka. Ya. Tadi ada zalika, ya. Ada tilka. Zalika itu cowok, tilka itu cewek. Nah, ternyata ada pengembangan bahasa lagi, kita teliti. Nanti kamu neliti nggak apa-apa. Kamu kumpulkan semua tilka itu, kamu teliti nanti ya, kesimpulan apa yang bisa kamu ya. Seperti ini kan kita kan ngumpulkan gimana sih ini. Nah, karena kalau kita googling itu nggak bisa menjawab dia, karena dia terlalu standar ya. Maka ya itu karena ini apa namanya jamak. Jadi tilka itu digunakan juga untuk jamak dan untuk cewek. Gitu ya. Ada sih tafsiran lain ya, cuman gimana ya? Mungkin lain kali aja lah ya. Karena nanti tafsirannya itu ndak populer ya. Sementara yang aku lebih bisa jelaskan seperti ini. Ya. Atau gini aja. Ada yang menafsirkan begini. Kenapa Rasul itu disebut tilka? Ya, padahal ini cewek. Artinya ini sebagai trigger supaya perjuangan Rasul-Rasul itu lebih fighter lagi gitu loh. Lebih jantan lagi. Gitu kira-kira. Ya, ada yang begitu, tapi itu tidak populer. Cuman ya nggak apa-apa, aku sampaikan sekalian ya. Mau pilih yang mana ya, maka disebut tilka. Jadi ini sebagai trigger gitu supaya dakwah itu dilakukan dengan lebih fighter lagi. Ada yang begitu ya. Ada yang begitu. Ya, terserah kamu mau mana, mau ambil yang itu apa ambil yang ini, bahwa tilka itu karena di sini rusulu jamak, rasul bukan rasul. Oke, itu yang bisa aku bagikan untuk kalian semuanya. Kalian juga boleh melakukan pengamatan ya, karena keilmuan itu terus berkembang. Dan aku bilang tadi sorob nahu itu tidak boleh mengikat Al-Quran, dia hanya alat bantu untuk memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu absolut dan sorob nahu itu relatif ya. Dia bisa berkembang seperti ini kan, berkembang lagi dia ya, setelah kita amati, oh begitu. Makanya kalau lihat googling nggak terjawab karena dia berhenti di cowok cewek, tapi jamaknya enggak, pluralnya enggak gitu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan kepada kalian semuanya ya. Maka pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga iman dalam bingkai Islammu, simpan sebagai keindahan di dalam hatimu yang paling dalam. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita ya. Berikutnya semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima ya. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Terima kasih. Ini seri tamat ya. Tamat. Oke, matur nuwun.